A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kisah kali ini yang akan kita bahas adalah tentang cucu Nabi Adam alaihi salam yang hidup di 3 zaman kenabian, yaitu di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Usahakan tonton sampai habis agar tidak salah paham, karena cerita kali ini mengandung persepsi di luar nalar manusia. Cucu Nabi Adam ini memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, konon saking tingginya hingga menembus ke atas langit. Dia adalah Uwad ibnu Unuk binti Adam alaihi salam. Seperti kita ketahui, ayah kita bersama atau manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Nabi Adam alaihi salam. Adam dianugerahi oleh Allah memiliki keturunan yang banyak dan kembar-kembar yang berasal dari pasangannya, yaitu Siti Hawa. Jadi Siti Hawa ini setiap melahirkan selalu kembar, satu laki-laki, satu perempuan, sehingga memiliki jumlah anak 20 laki-laki dan 20 perempuan. Namun ada satu kejanggalan di sini. Jadi ada satu anak Nabi Adam yang dilahirkan tidak kembar, melainkan kelahiran tunggal dan anak itu berjenis kelamin perempuan. Tak hanya sampai di situ, anak ini pun memiliki perawakan yang cukup aneh. Ia memiliki 2 kepala, yang satu di bahu kanan dan satu lagi di bahu kirinya. Kemudian ia memiliki jari-jari yang 2 kali lipat lebih banyak dibanding manusia pada umumnya. Masing-masing di telapak tangannya memiliki 10 jari, jadi ia memiliki 20 jari di tangannya. Dan tidak hanya itu, kuku jarinya pun panjang-panjang dan bengkok. Sungguh menyeramkan apabila dibayangkan bentuknya. Kemudian si Unuk ini diurus dan dibesarkan oleh ibunya Siti Hawa sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Dan di sisi lain pada zaman itu ada peristiwa pembunuhan Qabil membunuh Habil. Setelah kejadian itu, Qabil pun pergi membawa pasangannya ke sebuah lembah. Dan pada akhirnya mereka beranak pinak di lembah tersebut. Kemudian menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Lantas si Unuk pun bergabung dengan kabilah-kabilah yang penuh dengan kerusakan tersebut. Sementara si Unuk ini adalah wanita yang pertama kali berzina di zaman itu. Di kabilahnya Qabil ini, setiap ada lelaki yang suka dengan Unuk maka akan diajaknya berzina. Sampai-sampai jumlah laki-laki yang diajaknya berzina pun banyak dan tak terhitung. Dan pada suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Unuk hamil, tapi tidak tahu hamil dari yang mana, tidak tahu bapaknya siapa. Yang jelas ia hamil dari hasil perzinahan yang banyak laki-laki tersebut. Sampai ketika pada suatu hari Unuk ini melahirkan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Uwad binti Unuk. Dari sinilah pertama kali dosa zina itu dilakukan oleh putri Nabi Adam sendiri, yaitu Unuk binti Adam alaihi salam. Kekejian yang dilakukan Unuk ini tak hanya berhenti di situ saja, melainkan ketika Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan sempat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat agar Nabi Adam dan istrinya dijauhkan dari setan dan iblis yang akan mengganggu. Kemudian kalimat-kalimat tersebut ditulis dan digantungkan di lehernya Hawa. Kemudian ketika Hawa tertidur, dicurilah tulisan yang berisi kalimat-kalimat tadi oleh Unuk. Lantas dari kalimat-kalimat tersebut, Unuk mempelajari ilmu sihir untuk menjadi wanita yang jolim dan menyakiti manusia. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kekacauan sudah terlalu banyak di muka bumi ini, akhirnya Nabi Adam berdoa agar dimusnahkan saja anaknya yang bernama Unuk ini. Kemudian doa ini diaminkan oleh istrinya Hawa, dan doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor singa buas yang badannya lebih besar daripada gajah. Lantas singa ini memangsa Unuk dengan menerkam dan mencabik-cabik tubuhnya, sehingga Unuk meregang nyawa akibat peristiwa itu. Dan di lain kisah, anaknya Unuk tadi yang bernama Uwad akhirnya tumbuh dewasa, namun memiliki keanehan fisik, juga memiliki postur yang lebih tinggi daripada ibu dan kakeknya Adam alaihi salam.
Yang kita ketahui Nabi Adam itu memiliki tinggi 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Sedangkan 1 hasta itu sama dengan setengah meter. Berarti Nabi Adam ini memiliki tinggi 30 meter. Tapi Uwad ini berbeda. Uwad memiliki postur tinggi badan 23.000 hasta. Bayangkan saja berapa tingginya Uwad ibnu Unuk ini. Dan tidak hanya itu, keanehan yang dimiliki oleh Uwad, dia pun memiliki umur yang sangat panjang dibandingkan dengan kakeknya. Uwad ini memiliki usia hingga 3.600 tahun lamanya. Sampai-sampai ia hidup di beberapa zaman Nabi sekaligus, dari Nabi Adam hingga ke Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan jika Uwad ini sedang lapar, maka ia akan ke laut untuk mencari ikan yang besar, seperti ikan paus dan sejenisnya. Kemudian ia menangkap ikan itu dengan tangannya. Kemudian diangkatlah ikan itu ke langit dan didekatkan dengan matahari. Ketika ikan itu matang karena terpanggang dengan panasnya matahari tadi, lalu Uwad memakannya. Apabila Uwad haus, maka ia akan mencari awan, kemudian ia akan langsung minum dari awan yang menampung air tersebut. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Uwad ini jauh lebih jahat jika dibandingkan dengan ibundanya si Unuk binti Adam. Tatkala ketika Nabi Adam telah wafat dan si Uwad ini hidup sampai pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan kemudian tatkala ketika itu diceritakan terjadi bencana banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, yang di dalam riwayat ini terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika itu beliau membangun sebuah bahtera atau kapal laut yang besar di atas gunung. Kemudian setelah banjir besar itu terjadi yang menewaskan seluruh kabilah manusia pada waktu itu, dan hanya tersisa orang-orang pengikutnya Nabi Nuh yang naik ke kapal tersebut. Bayangkan saja betapa dahsyatnya bencana waktu itu, hingga air banjir yang menenggelamkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Ketika seluruh umat manusia ini wafat karena banjir itu, si Uwad ini selamat karena banjir hanya setinggi dengkulnya saja, juga karena postur tubuhnya yang sangat tinggi tadi. Kemudian sampailah si Uwad ini pada masa kenabian Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu si Uwad ibn Unuk ini menjadi pemimpin atau raja di negeri Ariha. Tatkala suatu hari terjadi peperangan antara tentaranya Uwad dengan para pengikut Nabi Musa alaihi salam. Ketika kedua kaum ini berperang dan saling berhadap-hadapan, Uwad ingin menghancurkan pasukan Nabi Musa. Kemudian si Uwad ini mengangkat sebuah gunung yang besar yang akan ia lemparkan ke lokasi di mana tentaranya dan para pengikut Nabi Musa berperang. Ketika gunung itu sudah diangkat oleh Uwad di atas kepalanya untuk ditimpakan kepada pasukan Nabi Musa alaihi salam, di saat itulah Allah mengirim seekor burung yang sangat besar, yang kemudian menghantam leher si Uwad ini, sehingga gunung yang ia pegang tadi terjatuh dan menimpa dirinya. Maka ketika itu Nabi Musa memukul tepat di kaki Uwad dengan tongkatnya. Maka jatuhlah si Uwad ini, lalu Nabi Musa pun membunuh Uwad menggunakan tongkatnya. Dan seketika itu Uwad pun wafat. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini sebenarnya tidak masuk akal. Mungkin di antara kita tidak pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Namun apakah kisah ini sebuah fakta atau fiktif? Ada banyak sekali yang tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Namun para ulama sepakat kisah ini adalah fiktif. Kalau itu kisah fiktif, tapi kenapa kita ceritakan di sini? Agar suatu hari nanti ketika kalian mendengar kisah ini, kalian bisa langsung tentukan bahwa kisah ini adalah fiktif. Jadi itulah cerita tentang Uwad ibn Unuk binti Adam alaihi salam. Semoga cerita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.